Atau kan ini ada nama? Ini memang fitur berbeda Pak Daniel. Jadi ini fitur berbeda. Jadi nanti teman-teman dari Xavier Marks kalau memang ada segmennya yang first namanya jobber, apa nih Bu? Kita bilangin, baru tahu nih. Bilangin minta. Halo teman-teman semua dan juga all Xavier Marks team. Hari ini saya punya waktu kesempatan yang sangat keren sekali karena finally saya bisa ketemu dengan para pejabat-pejabat penting nih ya di bank partner utama kita, yaitu adalah Bank BCA ya. Luar biasa banget, saya yakin pasti teman-teman sangat happy bisa ketemu finally melihat mereka berdua yang mungkin selama ini kita juga belum banyak tahu semuanya ya. Selamat pagi Bu Feli, Pak Hendrik ya. Thank you so much buat ketemu saya nih, waktunya pasti berharga banget ya kan. Dan ini kita mau ngobrol banyak terutama dengan berbagai program BCA dan apa sih yang nanti akan dikembangkan berikut-berikutnya, terutama sinergi dengan kita-kita juga para broker properti ya. Nah ini mungkin saya perkenalkan, ada Bu Feli ya dan, halo sahabat Xavier Marks ya, dan ada Pak Hendrik. Halo juga sahabat Xavier Marks. Nah kalau boleh cerita sedikit, Bu Feli sebenarnya di BCA ini posisi jabatan dan lingkupnya apa nih Bu? Mungkin supaya teman-teman bisa lebih kenal. Oh iya, mesti kenalan dulu ya. Iya Bu. Ya, buat teman-teman, nama saya Felicia M. Simon. Saya adalah EVP dari Consumer Loan BCA. Jadi di BCA ini saya menghandle mortgage ya, KPR, dan juga untuk auto loan atau KKB itu joint financing dengan anak perusahaan. Berarti semua Bu, se-Indonesia? Seluruh Indonesia. Wow, saya ketemu dengan orang penting sekali nih hari ini berarti ya. Pak Daniel juga penting Pak. Thank you Bu. Berarti untuk KPR sama untuk auto ya Bu ya? Betul. Kalau kartu kredit enggak ya, itu di luar ya? Kartu kredit enggak. Oke, wow ya. Jadi teman-teman kalau KPR atau KKB berarti ya, KKB itu ada di bawah wilayah wewenangnya Bu Feli. Betul sekali. Ya, Bu ya? Iya. Keren sekali. Ya. Kalau Pak Hendrik, boleh tahu Pak, Bapak mungkin jabatan sebagai apa dan juga mungkin lingkupnya Pak? Oke, selamat pagi sahabat Xavier Marks. Saya nama lengkapnya Hendrik Satya Nugraha. Saya SVP di tempatnya Bu Feli. Jadi istilahnya sebagai wakil Bu Feli di pendukung penjualan. Nah, penjualan cabang itu ada 3 ya. Cabang, channelingnya ada 3. Cabang, developer, dan broker. Oke. Nah, kami juga fokusnya di nasional. Hanya di Surabaya itu ada yang K3S. K3S. K3S berarti Pak Eko dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan, betul. Oh, itu yang kita udah dekat bawah banget. Pak Eko. Nah, saya membawain di Jabodetabek, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi yang tidak ada kantor K3S atau KFKK. Oh oke. Oh berarti K3S itu hanya di beberapa kota saja berarti. Di mana aja ya Pak Hendrik Bu Feli ya? Ada 6 kota Pak. 6 kota yang ada di K3S. Oke. Yang pertama kita buka waktu itu di Surabaya. Oke. Kemudian Bandung. Kemudian kita buka di Makassar. Semarang. Kemudian Malang dan Bali. Oh. Ya, jadi saat ini kita punya 6 kantor perwakilan Pak. Nah itu yang di bawah timnya Pak Eko. Oke, berarti di luar itu semua urusan kredit konsumer ada di kantor cabang masing-masing berarti? Betul sekali Pak. Oh, oke. Jadi saya juga baru tahu ya. Di cabang-cabang tersebut jika pengajuan plafon KPR-nya di atas wewenang kantor cabang, kantor wilayah, nah itu masuknya ke kami di kantor pusat. Iya. Tapi kalau boleh tahu Pak Hendrik dan Bu Feli, berapa banyak sih hari ini persentase antara kredit di bawah 10M dengan yang harus diputuskan dari pusat? Oh, oke. Saya bantu jawab ya. Boleh. Kalau kita lihat dari jumlah aplikasinya ya Pak, majority itu memang masih yang kecil-kecil Pak. Banyak yang kecil-kecil masih banyak yang kecil-kecil ya. Kita apalagi kalau itu pengajuannya dari developer, dari pengembang yang bekerja sama sama kita ya. Itu majority ada sekitar 40-an% itu adalah di bawah mungkin sampai dengan 1,5 M. Apakah ini terkait dengan karena pandemi atau memang sebelumnya sudah trennya seperti itu Bu Feli? Oh, kalau bicara mengenai jumlah aplikasinya memang dari dulu yang kecil-kecil itu lebih banyak. Okay. Tapi in terms of amount-nya Pak,
kan 10 aplikasi yang 1M itu kan sama dengan satu aplikasi yang 10M ya. Nah, in terms of amount memang yang di atas 5M itu ya cukup banyak berkontribusi lah gitu terhadap portofolio kita. Karena yang angkanya besar-besar ini biasanya diberikan oleh cabang, Pak, dengan nasabah-nasabah prioritas mereka, dengan nasabah-nasabah yang sudah mereka kenal lama. Oke. Tapi kalau yang di atas 10M sih nggak terlalu banyak Nggak lah ya. terlalu Jadi banyak ya. semuanya sebenarnya keputusannya sangat mudah, masih bisa dilakukan oleh cabang atau kanwil gitu. Ya. Memang saya harus mengakui teman-teman itu kalau contoh para teman broker ya di Xavier Marks terutama, kayaknya waktu BCA ada promo tuh kayak mereka semua udah kayak kesetrum listrik semua ya kan. Wah, promo lagi kan begitu ya kan, apalagi mendekati Expo kan bisa itu ya. Nah, itu. Nah, dan kita emang harus mengakui bahwa bunganya BCA ini betul-betul extremely unbeatable. Ini ya. Pak, yang terbaru. Di samping kita ya. Nah, tapi apakah memang menurut Bu Feli dan Pak Hendrik, mungkin nanti siapa yang mau menjawab ya, sebenarnya apakah ujung tombak gimmicknya hanya ini? Ataukah memang ada hal-hal lain yang menjadi kekuatan dari KPR BCA, Bu? Oke. Nanti Pak Hendrik tambahkan Nama. ya. Mungkin kita mesti lihat dari kacamata internal BCA, apa yang menjadi kekuatan kita, Pak. Sama mungkin satu lagi view-nya adalah dari apa yang dirasakan oleh customer kita ya, experience dari customer kita gitu. Nah, kalau dari sisi kekuatan internal BCA ya, saya pikir nomor satu itu adalah cabang ya. Jumlah cabang yang sangat sedemikian banyak tersebar di berbagai kota ya, ini otomatis juga mempermudah akses dari masyarakat, dari nasabah yang pingin dapat informasi KPR, mau tanya-tanya, kemudian sampai mau ngajuin KPR tuh gampang banget karena cabang BCA itu ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Itu udah pasti network merupakan satu kekuatan kita gitu. Kemudian yang kedua, kami memiliki business partnership juga dengan lebih dari 1.000 Pak developers, lebih dari 1.000 kantor property agent gitu kan Pak ya. Nah itu juga memberikan satu kemudahan buat masyarakat untuk pilih-pilih ya, pilih-pilih properti yang pingin dibeli, ada yang primary, ada yang secondary gitu Pak ya. Dan kami juga terus-menerus setiap tahun melakukan improvement Pak. Ini kalau di BCA itu wajib Pak. Improvement setiap tahun itu wajib gitu. Nah apalagi kita di 3 tahun terakhir ini fokus pada inisiatif digital ya Pak Hendrik ya. Betul. Karena kan Pak Dania pasti tahu sekarang populasi masyarakat Indonesia kan banyak yang Gen Y, kemudian Gen Z yang setiap hari udah familiar banget dengan transaksi yang digital. Betul. Nah makanya kita provide juga, meskipun networknya besar, kantor cabangnya besar, tapi kami melihat kemudahan untuk mengakses secara online itu merupakan satu hal yang harus kita miliki saat ini. Jadi udah bisa ngajuin, kita punya website juga Pak yang namanya rumahsaya.bca.co.id, bisa tanya-tanya informasi di sana, bisa melakukan simulasi angsuran, sampai ngajuin formulir aplikasi secara online. Ini menarik sekali loh, karena saya juga baru tahu ya hari ini ada yang namanya rumahsaya.bca.co.id teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan informasi yang cukup lengkap, sebenarnya kalian bisa dapat banyak sekali bantuan melalui web tersebut ya. Betul. rumahsaya.bca.co.id ya, nanti teman-teman bisa akses sendiri, baik mungkin teman-teman dari calon nasabah ataupun dari teman-teman agent yang memang supaya Anda perlu tahu ya, supaya nanti nggak sampai nggak ketinggalan informasi karena nggak tahu informasi ini. Saya malah baru tahu hari ini sebenarnya. Dengan kondisi pandemi sekarang kan mungkin ada kekhawatiran mau datang kemana-mana ya. Betul. Nah, dengan mengakses website tersebut, informasinya cukup lengkap, bisa melakukan simulasi ya. Kita harapkan paling nggak segala kebutuhan di awal sebelum orang mengajukan KPR itu kita sudah bisa provide lewat website tersebut. Bahkan kalau nanti ternyata udah merasa nyaman, submit aja Pak, langsung lewat e-formnya. Upload dokumennya, tinggal foto-foto, upload. Nah, nanti setelah masuk di website kita Pak, kita akan memberikan link untuk bisa melakukan tracking. Jadi Pak Daniel dan teman-teman dari Xavier Marks juga bisa tahu ini proses KPR-nya sampai di mana. Gitu. Nah itu kan kalau datang ke cabang BCA dulu mau nanya KPR saya sampai di mana, kalau pas kantornya udah selesai office hour-nya kan nggak bisa nanya. Kalau ini jam 8 malam, jam 9 malam masih bisa. Berarti every time kita punya progres pengajuan KPR bisa di-track di
web tersebut ya. Betul. Wah, ini such a great improvement loh, Bu. Iya. Wah, ini yang sebenarnya hari ini menjadi sebuah isu di saat pandemi adalah bagaimana tetap kita bisa maintain real fast response, Betul. ya, dan real time information itu supaya orang tanpa harus ketemu-ketemu, Benar. mereka tetap bisa mendapatkan data terupdate-nya ya. Betul. Dan kalau lewat tracking itu ya teman-teman, kemudian nasabahnya tahu, oh ternyata proses saya itu belum berlanjut karena ada dokumen yang kurang. Kadang-kadang kan itu suka juga seperti diinfo itu ya? ya. Lalu dikasih tahu, ini dokumen kurangnya apa. Nah, si Oke. nasabah itu bisa langsung upload juga Pak kekurangan dokumen tersebut dan submit lagi. Wow, Gitu. wow. Nggak perlu nunggu kurir Ibu ya Nggak berarti ya? perlu Nggak nunggu usah. kurir, bener. Nggak usah. Oke. Mungkin Pak Hendrik mau nambahin yang lain? Nah, kalau yang saya tambahkan ada satu aplikasi lagi, ini khusus buat teman-teman di broker, namanya My Partner. Betul. Nah, My Partner ya, Pak? Betul. Jadi Ini istilahnya- apa nih Pak kalau boleh tahu? Nah, My Partner itu satu aplikasi buat teman-teman di broker. Biasanya kan lewat telepon, atau WhatsApp, ini sampai mana. Nah, untuk My Partner ini di dalamnya itu langsung aja ngelihat di situ, aplikasi atas nama Hendrik Satya Nugraha udah sampai sini. Proses trackingnya jadi kelihatan. Dulu kan lewat telepon atau WhatsApp butuh waktu lah. Kalau sekarang tinggal pencet My Partner akan kelihatan semua. Berarti kalau nasabah mereka bisa melakukan aksesnya melalui yang rumah saya Betul. .bca.co.id. Betul. Tapi kalau partner broker seperti teman-teman Xavier Marks, kalau mereka punya pengajuan aplikasi untuk customernya, Iya. mereka bisa tracking di sana ya Pak. Pakai Betul, platform My betul. Partner Pak. Oh. Nah, memang ini masih di Jabodetabek, nanti kita akan perluas sampai secara nasional. Iya. Saat ini yang bisa menggunakan adalah teman-teman broker di Jabodetabek berarti. Betul. Betul. Oke. Betul. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat teman-teman di broker. Iya. Dan Sangat kita berguna pasti- saya yakin pasti ya. Dan kita pasti akan tambahkan Pak nanti fitur-fiturnya Betul. apa yang memang dibutuhkan oleh teman-teman bisnis partner kita di dalam melakukan transaksi KPR gitu. Misalnya mungkin ada berbagai informasi yang perlu ditambahkan, pasti Betul. kita akan kembangkan terus-menerus. Jadi mungkin teman-teman dari Xavier Marks juga bisa kasih masukan ya kepada Ya. teman-teman BCA, kira-kira perlu ada fitur ini yang mesti dimasukin. Nah, nanti Ya. kita kaji bersama. Betul. Semoga bisa melengkapi Pak platform yang sudah kita siapkan. Oke, ini informasi yang mungkin saya yakin teman-teman broker masih banyak sekali yang belum tahu ya, Tahu, Bu ya. Feli, Ya. Pak Hendrik ya. Karena memang baru tahun ini Oh. Baru launching. baru launching. Betul. Jadi untuk menjawab pas kemudian dengan masa pandemi ini kan sulit untuk ketemu dan berbagai Betul, macam lah ya. betul, Iya. betul. Dengan aplikasi ini mudah-mudahan bisa benar-benar sangat-sangat membantu untuk broker property agent tuh, untuk istilahnya kalau bahasa Jawa atau bahasa Sunda tuh nilikin si aplikasi Yes, itu. yes. Di situ Apa? Nilikin. nilikin nilikin aplikasi saya kan mungkin banyak Iya, aplikasi. iya, iya. iya. Nah, satu-satu di situ tuh. Jadi ya via handphone langsung aja tinggal pencet gitu. Jadi teman-teman itu bisa bantu jawab ya, misalkan contoh ini terhambatnya karena apa, Betul. tanpa harus bertanya ke teman AO mungkin karena bukan jam Betul. kerja ya, bisa langsung dicek di sana. Betul. Apa tadi Pak alamat webnya tadi ya? mypartner.bca. Sebentar, My Partner ya Pak ya? Ya, My Partner. Oke. Nah, saya sebenarnya sebelum ketemu dengan Bu Feli dan Pak Hendrik, saya lagi baca-baca artikel ini kok saya sangat penasaran bahwa Bank BCA itu akan melaunching ya Bank Digital BCA. Oh iya iya. Betul Pak. ya, Betul, di betul, semester betul. 1 2021 ini. Apakah memang ini adalah salah satu improvement yang berkaitan dengan itu? Oh iya, tapi sebenarnya kalau Bank Digital BCA itu menyediakan layanan yang jauh lebih besar sih Pak ya. Lebih luas lagi, Artinya fitur-fitur atau produk-produk di luar nggak cuman bicara mengenai pembiayaan aja, tapi funding juga, Ampun ya. pembukaan rekening juga dipermudah gitu. Jadi memang dan Bank Digital BCA ini kan institusi yang berbeda. Jadi di luar BCA. Di luar BCA. Oh, Ya, kita gitu. mungkin biasa sebutnya apa? Perusahaan anak, Perusahaan anak. gitu. Oke. Wah, saya ada banyak dari pertemuan ini, saya ada banyak hal yang benar-benar belum tahu ini. Wah, mesti sering ketemu ya Pak. Wah, sering ketemu nih, Ngobrol ya, Bu. Pak, ya. Kita baru beberapa menit ilmunya udah banyak banget ini informasinya. Iya. Kalau saya boleh tahu, Pak Hendrik dan Bu Feli, kira-kira apa lagi gimmick yang lain atau mungkin yang sebenarnya hari-hari ini
yang selalu menjadi isu di dalam saat pandemi adanya physical distancing adalah soal service dan kecepatan ya, kecepatan layanan. Nah, saya juga mengerti pasti teman-teman broker juga para tim Xavier Marks, once tahun lalu kita ada outbreak pandemi pertama mulai itu kesulitannya adalah susah sekali ketemu customer. Betul. Nah, apakah teman-teman di BCA juga mengalami isu yang sama dan apa sih yang sedang disiapin untuk mengantisipasi hal tersebut? Iya. Jadi memang pada waktu kondisi pandemi, bank itu juga merupakan salah satu yang menjadi perhatian harus menjalankan seluruh protokol kesehatan ya Pak ya. Di nasabah datang ke cabang juga harus merasa nyaman, kita benar-benar ada social distancing ya. Semua memang harus kita jalankan. Otomatis kalau kita lihat di banking hall BCA juga mengalami penurunan gitu ya, customer yang datang dan berinteraksi dengan BCA. Tapi mungkin kalau teman-teman dari Xavier Marks sekarang datang ke kantor BCA, kita juga lihat sudah ada berbagai akrilik ya, pembatas-pembatas yang memang disediakan di counter CSO maupun di teller ya. Itu juga merupakan salah satu yang kita sediakan untuk supaya lebih mengamankan transaksi secara fisikal di cabang itu. Nah kami untuk yang di kantor pusat ya maupun kantor yang perwakilan tadi Pak yang di 6 kota tersebut, kita juga mencoba untuk boosting Pak lebih besar pengajuan-pengajuan KPR itu yang dilakukan secara online Pak. Jadi kita melakukan beberapa kegiatan di internal BCA agar teman-teman AO di cabang itu juga semakin aware bisa submit aplikasi itu tanpa perlu nasabah itu datang ke kantor cabang BCA. Nah, kemudian dari sisi proses kita juga terus-menerus melakukan improvement untuk lebih mengenali nasabah-nasabah yang mengajukan itu siapa, Pak. Karena to be honest, Pak, yang mengajukan untuk ke KPR BCA itu memang masih sekitar 75% itu berasal dari cabang, Pak. Kalau berasal dari cabang itu pasti adalah nasabah-nasabah yang sebagian besar pasti sudah dikenal oleh mereka. Nah, dengan kita lebih mengetahui KYC nih Pak ya, know your customer itu lebih dalam, kita berharap kita bisa melakukan simplifikasi proses yang ujung-ujungnya akan menghasilkan experience yang lebih baik lah Pak untuk customer kita gitu. Nah, kebetulan kondisi pandemi ini memicu Pak, semuanya menjadi harus lebih cepat gitu ya, didorong digitalisasi itu harus menjadi lebih cepat gitu daripada proyeksi atau rencana kita semula gitu. Nah, dari waktu ke waktu setiap tahunnya yang tadi saya bilang Pak, wajib di BCA harus dilakukan improvement, ya kita benahi lah Pak di tiap titik-titik proses tersebut, mana yang memang memungkinkan untuk kita lakukan dirubah, convert Pak menjadi digital, ya kita lakukan. Barangkali dari sisi customer saat ini masih belum merasakan signifikansi barangkali ya Pak ya, karena memang kan di setiap tahapan ini lagi diberesin, tapi kita berharap end-to-end-nya nanti bisa digital. Kayak setahu saya pada saat teman-teman di bagian yang mensortir profiling customer tadi, apakah terutama yang menentukan apakah ini physical atau tidak kreditnya, itu pasti kan butuh interview ya Bu ya? Iya. Nah, dengan kondisi physical distancing saat ini, kalau yang saya tahu pada zaman dulu waktu old normal ya, itu kan mereka visit ke kantornya lah, mereka visit ke toko lah, yang itu mungkin setahun ini udah nggak bisa lagi dilakukan ya. Betul sekali. Itu Pak, apa yang antisipasinya apa ya Bu atau Pak Hendrik? Kita manfaatkan video call Pak. Masih video call udah boleh interview ya berarti ya. Kemudian kita juga manfaatkan Zoom. Interview by Zoom, atau mungkin kalau bisa kita pakai Webex, kita sudah lakukan seperti itu. Dan yang paling penting Pak, karena tadi majority itu adalah nasabah nasabah BCA, kita sebenarnya bisa lihat Pak history dari transaksi keuangan mereka seperti apa, dan itu sangat membantu ya Pak Hendrik ya di dalam proses penganalisaan, sehingga konfirmasinya mungkin tidak perlu dilakukan sebanyak seperti sebelum pandemi tadi gitu Pak. Saya mau tambahkan juga yang informasi di Bu Feli seperti ini, yang teman-teman di cabang itu mempunyai pegangan nasabah namanya K1 Fokus. Apa itu Pak? K1 Fokus itu memang nasabah-nasabah yang mempunyai histori yang sesuai, ada kriteria dari tim di kantor pusat. Salah satunya nasabah prioritas, kemudian dananya di atas nominal tertentu, gitu kan. Kemudian ada
nasabah pinjaman, itu namanya debito. Nah itu masuklah di kriteria nasabah K1 fokus itu. Nah itu rata-rata teman-teman di cabang itu, di tim pengembangan di cabang itu, satu orang itu bisa menghandle minimal 200 customer. Nah customer ini bukan customer ece-ece yang baru kemarin, yang tadi sesuai kriteria. Jadi apa yang disampaikan Bu Feli itu, teman-teman di cabang seharusnya, sewajarnya dan sewajibnya kenal dengan nasabah K1 itu. Jadi itu mempermudah kami di processing yang KPR tadi. Iya. Jadi istilahnya udah disortir duluan di teman-teman cabang, mungkin 75% seperti itu. Betul. Kayak kemampuan angsurannya gimana, histori si nasabah itu gimana gitu, seperti itu. Itu sangat membantu kami di processing, mudah-mudahan bisa mempercepat di masa pandemi ini. Kalau menurut pengalaman Pak Hendri dan Bu Feli selama setahun pandemi ini, itu proses berapa lama sih yang averagely, yang normal ya, dengan situasi yang kita harus lakukan dengan physical distancing dengan tadi berbagai terobosan yang dilakukan oleh tim BCA? Ya. Memang kita nggak melakukan pengukuran secara pasti ya Pak ya. Karena di dalam kondisi pandemi ini sebenarnya yang menjadi perhatian utama kita bukan service level itu penting Pak, penting pasti karena waktu nasabah mengajukan ke kita pasti ingin tahu ini bakal keluar keputusannya kapan gitu ya. Tetapi di dalam kondisi pandemi ini sebenarnya ada satu hal lain yang memang kita tidak bisa abaikan adalah bagaimana prinsip kehati-hatian itu harus kita terapkan. Nah kita harus memastikan customer yang mengajukan aplikasi KPR, saya pikir ini juga dilakukan pasti oleh cabang bank-bank lain ya Pak Daniel. Kita harus memastikan bahwa secara finansial mereka tidak akan terbebani atau akan merasa berat dengan adanya angsuran baru ini. Angsuran baru, okay. Karena ngajuin KPR kan ada angsuran baru. Nah kita harus memastikan apakah usahanya, pekerjaannya itu terdampak pandemi atau enggak gitu. Jadi itu yang memang sekarang tidak boleh kita abaikan di dalam proses analisa itu. Nah, karena ada hal tersebut yang memang perlu kita lihat, kadang-kadang rekeningnya kita perlu, kalau bukan rekeningnya BCA kita perlu mintakan. Nah, kadang-kadang dengan kondisi pandemi ini, nasabah bisa saja ada yang mungkin, aduh saya nggak bisa ngirim lewat email atau mungkin nggak punya scanner di rumah atau lain sebagainya. Itu kadang-kadang proses delivery ke kantor BCA-nya itu bisa ada makan waktu. Nah, tapi nggak terlalu material sih Pak, nggak terlalu material, tapi ya gangguan-gangguan seperti itu kadang-kadang ada juga ya. Ya mengganggu istilahnya. Kalau selama ini tadi sempat ngobrol sebelumnya dengan Pak Hendri dan Bu Feli bahwa saya rasa market hari ini cukup banyak menyasar anak-anak milenial ya, dan mungkin demografi Indonesia yang terakhir yang pernah saya baca di tahun lalu itu hampir 65% sebenarnya usia produktif dari bangsa kita ada di usia di sisi milenial sampai dengan kurang lebih sekitar 40-an. Nah, apa sebenarnya program-program secara KPR BCA yang siapkan strateginya untuk orang-orang ini ya, untuk teman-teman di level ini? Oke. Nah, ini sebenarnya menjawab yang tadi Pak, yang Pak Daniel sempat tanyakan kelebihan dari KPR BCA. Ini kita lihat dari yang kacamata customer ya Pak ya. Itu kan segmennya berbeda-beda. Karena KPR BCA itu kita menyiapkan produk dengan pricing yang bisa menjangkau segala macam segmen gitu. Nah, dari sisi pricing ini kita lengkap banget Pak Daniel. Jadi kita mulai ada dari orang yang kepengennya adalah saya nggak mau kreditnya lama-lama, saya nggak mau diikat lama-lama. Ya kita fix 1 dan 2 tahun ini biasanya menjadi pilihan yang favorit. Saya 2 tahun aja, habis itu saya akan lunasin. Ada juga tuh Pak segmen yang seperti itu ya, yang kemampuan keuangannya sangat kuat. Tapi buat segmen yang pengen saya ada kepastian nih, ngangsur sekian, jangan sampai naik ya, karena kalau naik ini harus dihitung lagi nih angsurannya cukup atau enggak. Nah ini kita siapkan juga Pak yang fixnya lebih panjang, 3 sampai dengan 5 tahun bahkan juga fix and cap. Nah, sebenarnya variasi suku bunga yang kita siapkan dengan demikian lengkap itu tujuannya adalah untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan dari masing-masing segmen itu, Pak. Nah, yang tadi Pak Daniel sempat sampaikan, ya mungkin kalau untuk segmen yang
milenial lebih senang biasanya mungkin yang fixnya lebih panjang ya. Betul. Apalagi first jobber, Pak. Iya. Mereka merasa lebih aman ya Bu ya. Betul. Nah, kita juga punya satu fitur Pak untuk first jobber itu di mana angsuran awalnya itu akan lebih ringan. Nah, jadi Bagaimana kalau itu Bu maksudnya? Nah, jadi misalnya biasanya kan angsuran lebih ringan, ini pasti plafonnya diturunin begitu kan ya. Nah, ini enggak, Pak. Plafonnya kita nggak turunin dengan plafon yang sama, tapi dengan fitur angsuran terencana ini Pak bisa mendapatkan pembayaran angsuran setiap bulannya lebih ringan. Nah, gradually dengan setiap tahun dia mengalami kenaikan income gitu ya Pak, itu bisa disesuaikan angsurannya menjadi lebih tinggi gitu. Sehingga ujung-ujungnya akan sesuai lah dengan harapan dia karena ada kenaikan income tersebut. Biasanya kan di awal begini Pak, nggak jadi beli karena satu, plafonnya kerendahan. Kedua, pengen plafonnya seperti itu, rasio angsurannya nggak masuk. Betul. Nah, tapi dengan fitur angsuran terencana ini, plafonnya bisa tetap, angsurannya bisa lebih kecil. Ini apakah program khusus ataukah program KPR yang seperti biasa cuma disesuaikan dengan tipe nasabahnya? Ataukah ini ada nama? Ini memang KPR fitur khusus? berbeda Pak Daniel. Jadi ini fitur berbeda. Jadi nanti teman-teman dari Xavier Marks kalau memang ada segmennya yang first Namanya jobber, apa nih Bu? Kita bilang baru tahu nih. bilangnya minta fitur angsuran terencana gitu, khusus buat first jobber. Nah, gitu. Angsuran terencana loh teman-teman. Iya. Saya yakin teman Xavier Marks di seluruh Indonesia belum tahu. Saya aja nggak tahu kalau ada program yang seperti ini ya. Iya, betul. Jadi Ini mengamankan para startup, teman-teman yang baru mulai kerja di company yang mungkin mereka baru pertama kali masuk menapak di perusahaan ya. Iya, betul. Fitur angsuran terencana tetap KPR yang biasa ya Bu ya, tapi memang Iya. perbedaan formula Ada gitu perbedaan mungkin ya. hitungannya di belakangnya gitu. Tapi fitur ini bisa mengakomodasi kebutuhan tadi, plafonnya tetap, angsurannya lebih ringan. Wah, hebat banget ya. Ya. Jadi ada berbagai variasi fix bunga berapa tahun, kemudian fix and cap untuk memberikan rasa aman. Ya. Sekarang malah dibuat angsuran awalnya lebih Ringan. rendah. Wah, salut nih Bu Feli, Pak Hendrik ya dengan berbagai terobosannya ya. Nah, Thank you. kalau boleh tahu hari ini, tadi kan Bu Feli cerita bahwa ada hampir 1.000 brand broker yang berpartner dengan BCA. Terobosan apa sih yang disiapin buat teman-teman broker sebenarnya untuk supaya tahun 2021 ini sinerginya bisa lebih kencang lagi? Pak Hendrik jawab ya. Nah, sebenarnya sudah terjawab di yang tadi aplikasi My Partner, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer. Udah sampai mana? Nah, ini salah satunya itu menjawab itu. Iya. Dan juga selama masa pandemi ini kan memang kita susah untuk kunjungan atau ketemu. Yes. Ya mudah-mudahan dengan nanti media Zoom dan itu sangat gampang sekali, cepat, langsung online gitu ya, online. Nah, itu bisa mempererat relationship dengan teman-teman di property agent. Kita akan sering melakukan hal seperti itu gitu. Jadi selama ini kan ya ketemu kan memang masih rawan ya. Nah, kami sudah melakukan dengan timnya Pak Dado di Gading Serpong itu untuk 2 minggu lalu itu untuk Zoom, dan banyak sekali informasi dan kebutuhan apapun di acara itu. Itu maksimal paling 1 jam. Pak Dado Xavier Marketing Serpong. Betul. Itu maksimal 1 jam. Karena memang kami juga mengerti dengan kesibukan viewing dari teman-teman broker ke lapangan, masih ada mungkin ya customer-customer yang pengen lihat. Nah, dengan kesibukan itu kami ya sudah coba pakai media tadi, Zoom atau Webex, Quickcon, untuk lebih mempererat lagi supaya teman-teman yang di lapangan di sana dimanapun gitu kan terupdate oleh kami. Jadi jangan bosan-bosan lah kalau nanti ada Zoom ini misalkan jam 11:30, jam 2 bisa tiba-tiba Zoom gitu kan, karena dengan saking gampangnya tinggal klik linknya di handphone langsung udah ketemu muka seperti itu. Nah, itu kami rasakan lebih erat ya di masa pandemi ini, kita lagi menunggu sesuatu gitu kan. Nah, itu kami berharap sekali. Dan mungkin Pak event expo online kita ya Pak ya, kemarin ya Bu ya, virtual expo, betul, kita lakukan sebenarnya pertama kali itu September tahun lalu Pak. Oh, itu udah ya malah. Sudah. September tahun Jadi
setelah kita shock bareng-bareng Pak ya kena pandemi ya. Bank juga kena dampaknya. Nah, kemudian kita lihat di kuartal ketiga. Jadi kuartal pertama dan kuartal kedua sebenarnya. Jadi mulai April itu kan kita bantu Pak nasabah-nasabah debitur kita yang terkena dampak pandemi membutuhkan restrukturisasi. Jadi selama 3-4 bulan tersebut kita memang fokus harus support ya dari program pemerintah untuk melakukan restrukturisasi. Namun kita lihat di Q3 itu sekitar Agustus ini ya ini udah ada satu peluang yang memang harus kita kejar ya, dan kemudian juga para pengembang juga sudah menyesuaikan aktivitas pemasaran mereka. Agent properti juga sama ya Pak, jadi jualan tetap harus jalan gitu. Nah kita buat Pak 9 September sampai 10 Oktober tahun lalu KPR BCA Online Expo yang pertama. Memang di kesempatan pertama nih Pak Daniel nggak tahu karena event yang pertama Saya itu memang nggak ikut. Oh, Agent iya. properti nggak ikut karena itu pertama kali kita tes dulu 700 gitu ya, 700 project gitu. Kita jalanin selama 1 bulan, animonya luar biasa. Project ini berarti developer. Developer, Oke. Pak. Developers gitu. Jadi bagus banget ya animonya, cabang bergerak juga, customer, kemudian penjualan di developer juga ya. Dan kemudian kita juga mengadakan beberapa online gathering dengan kerjasama antara pengembang. Kita ngundang nasabah, mereka ada semacam kayak product knowledge gitu ya, menyampaikan produk-produk mereka, dan kemudian setelah itu ada yang minat ya bisa dilanjutkan misalnya lihat ke lokasi atau viewing by video call atau mungkin video yang sudah disiapkan oleh para pengembang tersebut. Nah karena animo itu bagus, kita teruskan nih Pak di ulang tahun BCA Expoversary online yang pertama. Yes. Fitur produknya lebih banyak ya, ada mobil, ada motor, juga ada solusi BCA yang lainnya, dan ini juga animonya luar biasa Pak. Nah kita harapkan apa yang kita tawarkan secara virtual ini bisa meningkatkan awareness kepada masyarakat bahwa BCA itu tetap senantiasa di sisi Anda loh. Wah. Meskipun pandemi, kami tetap senantiasa di sisi Anda dan siap melayani. Wah, keren sekali. Ya. Dan saya tambahkan juga ada listing dari teman-teman broker ya, Ya, Bu Eli yang kali ini ada 800-an, Iya, 800-an. Pak. Ini pasti Pak Daniel dan tim ikut nih. Pasti. Pasti ikut 800-an project listing. Karena saya Kapan pernah ini? yang yang Februari. Oh, yang kemarin. Iya. Oke, iya. Wah, kalau nggak ikut mesti ada yang saya marahin Pak yang di Surabaya, Pak. Saya agak belakangan sih waktu itu tahunnya. Tapi saya belajar virtual event itu kemarin anniversary itu yang menjadi salah satu acuan kami bikin anniversary-nya kami. Oh, Ya, artisnya oke. juga sama waktu itu pakai Jazz Hayat kan waktu itu Oh, ya. iya. Nah, kami juga pakai jazz waktu itu. Itu akhirnya kami tiru, kami belajar di BCA, kami buat di acara Oke. kami juga. Ya kita harapkan event virtual ini bisa kita lakukan lebih sering ya Pak ya. Kita lakukan lebih sering gitu. Oke, thank you banget Bu Feli, Pak Hendrik. Ya, saya harap ini bukan menjadi pertemuan kita terakhir ya. Karena saya tadi hanya dalam waktu beberapa menit aja saya udah dapat ilmunya banyak sekali yang saya belum tahu. Ya, tadi ada rumah saya, Iya, Pak. ada my partner, ada apa tadi? Bu? Angsuran terencana. Angsuran terencana ya. Dan saya yakin teman-teman yang tahu ini sekarang bisa lebih punya banyak alasan untuk memilih KPR BCA ditawarkan kepada customer-customernya. Ya, so thank you so much Bu Feli, Pak Hendrik. Sampai Terima ketemu kasih. lagi Terima ya, kasih. Tuhan memberkati. Teman-teman saya Max ya, see you di next content, dan pastikan semua ilmu yang kita dapat hari ini bisa mempercepat kalian jualan KPR BCA. Senantiasa di sisi Anda. Anda.